pelajaran di SMP Negeri 2 Blora. Perkenalkan, nama saya Faisal Mulia. Saya sebagai ketua OSIS. Saya Indra Selasi, kawan lagi Belajar online setiap hari, meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kalian selalu sehat ya. Nah, pada video kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang bentuk energi dalam sistem kehidupan. Nah, apa yaitu yang dimaksud dengan bentuk energi? Sebelum kita menjelaskan tentang bentuk energi, terlebih dahulu saya akan bercerita tentang apa itu energi. Pertama, apa yang diperlukan tubuhmu agar dapat melakukan kegiatanmu sehari-hari? Coba perhatikan, mengapa motor dan mobil dapat berjalan? Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan? Nah, tentunya tidak kan? Selanjutnya, pernahkah kamu bersekolah naik sepeda? Coba perhatikan gerak roda sepeda yang sedang berputar. Pada saat berjalan, roda sepeda mengalami gerakan, yaitu menggelinding. Sepeda tentu tidak akan berjalan jika pedalnya tidak dikayuh. Kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu, seperti berdiri, berlari, dan duduk. Hal itu dapat dilakukan karena tubuhmu memiliki energi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan energi? Singkatnya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja untuk melakukan suatu perubahan. Pada dasarnya, manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Bahkan, tumbuhan dan hewan sekalipun membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama yaitu energi kimia, kedua energi listrik, dan yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki atau mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu benda berpindah tempat ataupun bergerak. Rumus dari energi mekanik adalah EM sama dengan EP ditambah EK. EM di sini adalah energi mekanik, EP yakni energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi merupakan bentukan dari massa ketinggian benda dari tanah diperbesar, sehingga energi potensial gravitasinya juga akan membesar. Yang kedua, energi potensial elastisitas. Besarnya energi potensial elastisitas bergantung pada besarnya gaya tekan atau
gaya regang yang diberikan pada benda tersebut. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP yaitu energi potensial dalam satuan Joule. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Lalu G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Seorang pemanjat tebing bermassa 60 kg berada di ketinggian 100 meter dari tanah. Berapa energi potensial yang dimiliki pemanjat tersebut pada ketinggian 10 meter? G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui massa atau M sama dengan 60 kg. Ketinggian sama dengan 100 meter sampai 10 meter. Ketinggian sama dengan 100 meter dikurangi 10 meter sama dengan 90 meter. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi potensial atau bisa disingkat EP. Dijawab EP sama dengan M dikalikan G dikali H sama dengan, kita masukkan satu persatu ya, M 60 kg dikali G, hasil dari 100 meter dikurangi 10 meter menjadi 90 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 54.000 Joule. Jadi energi potensial pemanjat tebing tersebut adalah 54.000 Joule atau 54 kilojoule. Mari kita hitung. Coba amati gambar di samping. Jika masing-masing kelapa massanya sama yaitu 2 kg dan untuk percepatan gravitasi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah energi potensialnya? Nah, coba cermati tabel berikut. Selanjutnya, energi kinetik. Contoh lain energi kinetik yaitu bola yang dilempar ke atas. Maka semakin ke atas, energi potensial akan semakin mengecil dan energi kinetik membesar. 2. Saat jatuh lagi, energi potensial membesar dan energi kinetik mengecil. 3. Bola mengalami perubahan arah geraknya. 4. Saat bola jatuh akan menimbulkan sesuatu. Jadi saat jatuh di atas permukaan, energi potensial dan energi kinetik berubah menjadi energi bunyi. Contoh soal. Seorang anak SMP mengendarai sepeda BMX dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa sepeda tersebut 30 kg, berapakah energi kinetik sepeda saat melaju? Di sini yang diketahui adalah massa jenisnya. Massa 30 kg, kecepatan 2 meter per sekon.
Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Dijawab, EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. Sama dengan setengah dikali M adalah 30 kg dikali V adalah 2 lalu dikuadratkan. Setengah dikali 30 dikali 4 maka hasilnya adalah 60 Joule. Jadi energi kinetik sepeda saat melaju adalah 60 Joule. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi dalam sistem kehidupan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber daya energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5 gigawatt elektrikal atau bisa disingkat GWE yang terdiri dari resource 11.073 MW dan reserve 17.453 MW. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya panas terbesar di dunia. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Misal, ada energi minyak, ada sumber energi yang berasal dari air, nuklir, gas bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sumber energi. Yang pertama adalah energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Di antara energi tak terbarukan adalah ada hasil tambang, lalu ada nuklir, minyak, dan sebagainya. Sedangkan energi yang terbarukan adalah sinar matahari, PLTA, PLTU, PLPT, energi angin, energi tidal atau yang disebut dengan energi pasang surut, dan lain sebagainya. Makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur U. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Lalu protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Adapun protein nabati ialah seperti halnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Lemak merupakan
senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani dan lemak nabati. Adapun contoh lemak hewani adalah keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Selain itu, lemak nabati misalkan ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi energi dalam sistem kehidupan. Transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari sangat lekat dengan kehidupan kita. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Misal, ada penggunaan oven, kompor listrik, setrika, hingga microwave. Lalu ada perubahan dari energi listrik dan energi kimia. Misalkan, charger batu baterai. Lalu ada juga pengisian aki atau akumulator. Nah, selain itu ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Yang pertama ada penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan tentunya masih ada banyak lagi. Selanjutnya, energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Ya, di sini kita tahu salah satunya yang paling terkenal saat ini adalah teknologi panel surya. Berikutnya, ada perubahan bentuk energi gerak menjadi energi bunyi. Misal, menabuh drum, bertepuk tangan, dan memantulkan bola. Ada juga energi kimia berubah menjadi energi panas. Misal, pada makanan yang kita makan seusai dikonsumsi hingga menjadi panas. Lalu ada juga orang yang sedang memasak dari minyak tanah. Selanjutnya, transformasi energi dalam sel. Energi ini akan mengalami transformasi melalui energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi gerak atau kinetik dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Transformasi energi dalam mitokondria. Mitokondria memanfaatkan energi kimia untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme sel. Metabolisme
adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Ada yang disebut anabolisme, yaitu penyatuan energi. Penguraian atau pembongkaran energi disebut sebagai katabolisme. Contohnya ialah respirasi. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia menjadi molekul kimia yang lebih besar. Sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Jadi, hasil akhir anabolisme adalah senyawa pemula untuk proses katabolisme. Baik adik-adik semuanya, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat tentunya bagi kakak pribadi dan bagi adik-adik semua. Harapannya ilmu pengetahuan kakak dan adik-adik semua bisa bertambah dengan menyaksikan video ini. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa dipelajari terus ya. Belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.